Mall Grandia memancarkan kemegahan yang tiada tara dengan lampu-lampu kristal yang berkilau di langit-langitnya dan lantai marmer yang bersih mengkilap. Suasana yang cerah dan mewah itu membungkus para pengunjung dengan nuansa elegan dan santai. David Wicaksono, seorang lelaki tampan berusia 40 tahun dengan tubuh atletis dan rambut hitam yang mulai memutih di beberapa bagian, berjalan bersama istri dan anaknya melalui keramaian mall. David adalah seorang eksekutif sukses dengan kehidupan yang tampaknya sempurna. Ia dikenal karena ketajaman bisnisnya dan penampilannya yang selalu memukau. Hari itu, ia tengah menikmati waktu dengan keluarganya setelah makan siang di restoran mewah yang terletak di salah satu sudut mall. Namun di balik senyum hangat yang ia tunjukkan kepada istri, Clara, dan anak perempuan mereka yang berusia 8 tahun, Maya, David merasakan sebuah kecemasan yang terus mengganggu pikirannya. Ia harus membeli jas baru untuk rapat penting yang dijadwalkan keesokan harinya, dan waktu semakin menipis. "Sayang, aku harus pergi sebentar untuk membeli jas. Apakah kalian baik-baik saja di sini?" David bertanya dengan nada lembut, memandang Clara yang duduk di sofa dekat area bermain anak. "Tentu saja," jawab Clara sambil tersenyum. Meskipun David bisa melihat keraguan di matanya. "Kami akan menunggu di sini, jadi cepatlah ya." "Iya, aku akan segera kembali. Nanti kalau ada apa-apa, kamu kabari aku saja ya." "Iya mas," jawab istrinya. David mencium pipi Maya dan mengangguk pada Clara sebelum meninggalkan mereka di area bermain. Dengan langkah mantap, ia menuju ke toko pakaian pria yang terkenal di mall. Toko itu yang dikenal dengan koleksi jas berkualitas tinggi, menawarkan berbagai pilihan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pria modern. Saat David memasuki toko, suasana di dalam terasa berbeda dari keramaian mall. Ruangan yang luas dipenuhi dengan rak-rak yang rapi, memajang jas dalam berbagai warna dan desain. Di tengah-tengah toko, seorang pria penjaga toko menyambutnya dengan senyuman ramah. Tetapi David hanya membalas dengan anggukan cepat. Ia ingin segera menemukan jas yang tepat dan kembali ke keluarganya. David mulai menjelajahi rak-rak jas dengan teliti, memeriksa setiap model dan warna. Namun, perhatian dan pikirannya tak kunjung fokus pada jas yang ada. Mata David sering tertuju pada seorang wanita yang berdiri beberapa rak di depannya. Wanita itu adalah Elena, seorang perempuan cantik dengan tubuh tinggi langsing dan kulit putih mulus. Rambut panjangnya yang terurai bagaikan sungai emas membuatnya terlihat seolah-olah ia baru saja melangkah keluar dari sebuah majalah model. Elena tampak elegan dan anggun saat ia memilih beberapa gaun di rak tersebut. Setiap gerakan tubuhnya memancarkan kepercayaan diri dan daya tarik yang membuat David merasa terpesona. Ia berusaha untuk tidak terlalu terlihat, tetapi tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Elena. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin tertarik pada wanita misterius ini. David berusaha keras untuk tetap fokus pada pencariannya. Ia mengambil beberapa jas dari rak, memeriksa label harga, dan mencoba membandingkan model yang berbeda. Namun tidak ada satupun yang benar-benar menarik perhatiannya. Matanya kembali tertuju pada Elena yang kini berdiri lebih dekat, seolah-olah magnet yang tidak terlihat menariknya ke arah wanita itu. Dengan penuh keberanian, David akhirnya memutuskan untuk mendekati Elena. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tentang wanita ini. Sesuatu yang membuatnya merasa seolah-olah ia harus berkenalan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Elena, berusaha untuk tidak mengganggu konsentrasi wanita tersebut. "Maaf, bolehkah saya membantu?" David mencoba membuka percakapan dengan nada yang ramah, berharap tidak terlalu mengganggu. Elena menoleh ke arah David, dan untuk sekejap, tatapan mereka bertemu. Mata Elena yang cerah dan tajam seolah memancarkan sebuah rahasia. Ia tersenyum, senyuman yang lembut namun memikat. "Oh, tidak perlu. Saya hanya sedang mencari beberapa gaun untuk acara malam nanti," jawabnya dengan nada yang sopan namun sedikit misterius. David merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari jawaban Elena. Ia merasakan dorongan untuk berbicara lebih lanjut, untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita ini. "Saya David," katanya memperkenalkan diri dengan nada yang hangat. "Saya hanya merasa penasaran dan ingin mengenal Anda lebih baik.
Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut." Elena tampak sedikit terkejut, namun ada kilatan keheranan di matanya. Ia memandang David sejenak, mungkin menilai niatnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Elena akhirnya mengangguk perlahan dan mengambil ponselnya dari dalam tas. Dengan sebuah senyuman yang penuh arti, ia memberikannya kepada David. "Baiklah, ini nomor saya. Semoga Anda menemukan jas yang Anda cari ya," jawab Elena. David menerima nomor telepon itu dengan penuh rasa syukur dan sedikit rasa kemenangan. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, dan ada perasaan aneh namun menyenangkan yang mengisi dadanya. "Terima kasih Elena, saya akan menghubungi Anda nanti." Setelah pertemuan singkat itu, David kembali ke pencariannya dan akhirnya memilih jas yang cocok untuk rapat keesokan harinya. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari Elena. Bahkan ketika ia membayar jas dan bergegas kembali ke keluarga, dia terus memikirkan senyum dan tatapan mata Elena yang menawannya. Sesampainya di rumah, David berusaha untuk berfungsi normal di hadapan Clara dan Maya. Meskipun pikirannya terus melayang ke pertemuan yang baru saja terjadi, ia tidak sabar untuk menghubungi Elena dan melanjutkan percakapan yang telah dimulai di mall. Malam itu setelah Maya tertidur dan Clara mengantuk di sofa, David duduk di ruang kerja dan memeriksa ponselnya. Ia mengetikkan nomor telepon Elena dengan hati-hati dan menekan tombol kirim. Pesan pertama yang ia tulis adalah sederhana, namun penuh rasa ingin tahu. "Selamat malam Elena, ini David dari mall tadi. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan kamu. Kapan kamu ada waktu?" Ia menunggu balasan dengan penuh harapan dan sedikit kecemasan. Sementara itu, Elena yang sedang berada di apartemennya yang nyaman memandang ponselnya dan tersenyum saat melihat pesan dari David. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dari lelaki yang baru dikenalnya ini. Kehidupan David telah berubah pada malam itu, dan pertemuan tak terduga dengan Elena mulai membuka lembaran baru yang penuh dengan kemungkinan dan tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan singkat di Mall Grandia menjadi sebuah periode penuh perubahan bagi David Wicaksono. Di luar pandangan mata istri dan anaknya, dunia David telah berubah drastis. Elena, wanita yang baru saja ia kenal, mulai mendominasi pikirannya. Meskipun ia berada di tengah-tengah keluarga, perhatian dan perasaannya terus-menerus kembali kepada Elena. Setelah mengirimkan pesan pertamanya kepada Elena, David merasa seperti sebuah pintu baru terbuka dalam hidupnya. Pada awalnya, komunikasi mereka terbilang biasa. Hanya pertukaran pesan ringan dan sapaan sederhana. Namun dengan cepat, intensitas percakapan mereka meningkat. David mulai merasa bahwa setiap pesan dari Elena adalah sebuah peristiwa penting. Dan setiap percakapan telepon mereka membuatnya semakin terikat pada wanita itu. Tidak lama setelah mereka mulai berkomunikasi secara rutin, Elena mulai meminta berbagai barang dan uang. Awalnya permintaan itu tampak wajar, seperti meminta hadiah ulang tahun atau uang untuk kebutuhan mendadak. Namun seiring waktu, Elena mulai meminta barang-barang yang lebih mahal dan jumlah uang yang lebih besar. David yang awalnya hanya merasa terhibur oleh perhatian Elena, mulai merasa tertekan untuk memenuhi setiap permintaannya. Ia tidak dapat menolak dorongan untuk membuat Elena bahagia. Meskipun hal itu berarti mengeluarkan sejumlah besar uang dan barang berharga, David bahkan mulai menggunakan kartu kreditnya secara berlebihan, mengabaikan anggaran keluarga, dan melupakan kenyataan finansialnya. Hubungan David dengan Elena semakin dalam. Mereka sering bertukar pesan di tengah malam, dan telepon mereka sering berlanjut hingga larut malam. David merasa bahwa Elena adalah seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai dirinya. Sesuatu yang mulai ia rasakan kurang dalam hubungan dengan Clara. Setiap kali ia berbicara dengan Elena, ia merasa bahwa ia mendapatkan kembali sebagian dari dirinya yang telah hilang. Tidak seperti dengan Clara, istri sahnya. Namun dampak dari hubungan ini mulai terlihat jelas. David menjadi semakin kurang perhatian kepada Clara dan Maya. Malam-malam yang sebelumnya dihabiskan bersama keluarga
kini diisi dengan panggilan telepon dan pesan yang tak pernah putus dari Elena. David sering pulang larut malam, beralasan dengan pekerjaan atau pertemuan bisnis yang mendesak. Padahal di balik layar, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Elena. Kehidupan rumah tangga David mulai merosot. Clara yang awalnya sangat memahami kesibukan suaminya, mulai merasakan perubahan besar dalam perilaku David. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. David yang dulu selalu perhatian dan terlibat kini tampak dingin dan jauh. Clara merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun David berusaha keras untuk menutupi kenyataan. Suatu malam saat pulang dari kantor, David melewati jalanan yang sangat sepi dan gelap karena memang sudah larut malam di dalam mobilnya. Dia tiba-tiba mendengar ada suara bisikan yang memanggil namanya. Sontak David tidak fokus dan mencari suara itu di dalam mobilnya. Dia pun merinding saat menatap ke depan. Sontak dia mengerem mobilnya secara mendadak karena tiba-tiba di depannya itu ada sosok wanita yang berdiri dengan rambut panjang dengan pakaian berwarna putih. Ternyata wanita itu hendak menyeberang, tapi saat David melanjutkan kembali perjalanannya dan melihat ke samping, sosok wanita itu sudah lenyap, tidak ada. Membuatnya semakin takut. Beberapa saat kemudian akhirnya dia sampai juga di rumah. Ketika David pulang larut dan Clara sudah terjaga menunggunya di ruang tamu, suasana rumah terasa tegang. Clara sudah mulai curiga memutuskan untuk berbicara dengan David. "Mas, kita perlu bicara, Mas," Clara berkata dengan nada serius saat David memasuki rumah dan meletakkan tas kerjanya di samping pintu. David terlihat lelah dan agak terganggu. "Apa yang terjadi? Aku baru saja pulang dari pertemuan." Clara memandang suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. "Aku merasa ada yang tidak beres. Kamu sudah sering pulang larut malam, Mas, dan kamu selalu sibuk dengan ponselmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" David merasakan tekanan dalam pertanyaan Clara. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dan merasa bersalah. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Aku benar-benar minta maaf jika kamu merasa diabaikan." Namun Clara tidak puas dengan jawaban itu. "Ini bukan hanya tentang pekerjaan, Mas. Ini tentang bagaimana kamu berubah. Kamu tidak lagi seperti diri kamu yang dulu, Mas." David hanya bisa mengalihkan pandangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Namun di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Elena telah membawa dampak besar dalam hidupnya. Tetapi ia merasa terjebak dalam jaring yang telah dibangun oleh Elena. Lalu David izin meninggalkan Clara masuk ke dalam kamar dengan alasan sudah sangat capek. Clara pun hanya bisa mengembuskan nafas panjang. Namun David beranjak ke kamar mandi terlebih dahulu untuk bersih-bersih. Di dalam kamar mandi, lagi-lagi dia mendengar suara bisikan. "Mas David." Bulu kuduknya merinding. Dia pun segera keluar dari dalam kamar mandi. Dia mencari Clara, menanyakan, apakah dia sudah memanggilnya tadi? "Apa kamu tadi memanggilku?" tanya David. "Enggak, Mas," jawabnya. "Oh, mungkin perasaanku saja," katanya. "Udah malam, kamu kenapa masih di sini, tidak tidur? Ayo tidur," imbu David. "Nanti Mas belum ngantuk." "Ya sudah, aku tidur dulu ya." Clara pun mengangguk dan lanjut menonton televisi karena dia merasa campur aduk perasaannya. Makanya tidak bisa tidur. Sementara Maya anaknya sudah tertidur pula sejak pukul 7 malam tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Clara masih terjaga. Sesaat kemudian dia mendengar David teriak-teriak dari dalam kamar. Segera dia pun mematikan TV dan beranjak ke kamar. "Ada apa, Mas?" "Gak apa-apa." Ternyata aku cuma mimpi buruk," jawabnya dengan nafas terengah-engah. Lalu Clara yang mulai cuek mencoba untuk tidur walaupun masih belum ngantuk. Tapi dia tetap paksa memejamkan matanya. Seiring berlalunya waktu, ketidaknyamanan Clara semakin meningkat. Ia merasakan perubahan mendalam dalam perilaku David yang sulit dijelaskan. Suaminya yang dulu penuh perhatian, kini tampak dingin dan jauh. Keberadaan David di rumah semakin jarang, dan jika ada, dia seringkali nampak gelisah dan tidak fokus.
Clara, meskipun berusaha untuk tetap tenang dan memahami, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Suatu malam ketika David kembali larut malam dari sebuah pertemuan bisnis yang tampaknya tak ada habisnya, Clara memutuskan untuk melakukan penyelidikan. David yang terlihat kelelahan langsung masuk ke kamar tidur tanpa banyak bicara. Clara yang sudah lama merasa curiga akhirnya memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan hati-hati Clara membuka ponsel David dan mulai membaca pesan-pesan yang ada di dalamnya. Awalnya ia hanya menemukan percakapan yang tampaknya biasa. Tetapi semakin dalam ia membaca, semakin mencurigakan isi pesan-pesan tersebut. Banyak dari pesan itu datang dari seseorang bernama Elena. Isi pesan-pesan itu mengandung permintaan uang dan barang mahal, serta percakapan yang sangat pribadi dan intim. Hati Clara terasa berat saat ia membaca betapa akrabnya David dengan Elena. Setelah memeriksa ponsel, Clara menemukan bukti lain yang lebih mengkhawatirkan. Tagihan-tagihan belanja yang mencurigakan dan seringkali tidak dijelaskan, serta bukti pembayaran untuk barang-barang mewah yang tampaknya tidak pernah diketahui Clara. Semua ini semakin menguatkan kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang salah dengan David. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan bingung, Clara menceritakan temuannya kepada orang tuanya. Mereka terkejut dan khawatir dengan apa yang terjadi pada putrinya dan menilai bahwa Clara perlu mencari bantuan dari seorang yang tahu akan hal itu. Mereka percaya bahwa ini bukan hanya masalah pribadi biasa, melainkan sesuatu yang lebih mendalam. Orang tua Clara menyarankan agar ia mencari seorang paranormal atau dukun yang bisa membantu mengungkapkan penyebab sebenarnya dari perubahan perilaku David. Mereka mengingatkan Clara bahwa dalam beberapa budaya ada kepercayaan bahwa seseorang bisa terkena pengaruh jahat yang membuat mereka bertindak di luar kendali mereka sendiri. Clara mulai mencari informasi tentang paranormal yang terkenal. Ia menemukan nama seorang dukun yang sangat dihormati di kalangan masyarakat lokal. Dukun ini dikenal karena kemampuannya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan energi dan pengaruh mistis. Clara merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Setelah membuat janji, Clara menemui dukun tersebut di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu memiliki aura yang misterius dengan berbagai jimat dan benda-benda spiritual yang tertata rapi. Clara memasuki ruangan yang disiapkan untuk konsultasi dengan rasa cemas yang mendalam. Dukun itu seorang pria tua dengan mata tajam dan penampilan yang mengesankan, menyambut Clara dengan ramah. Setelah mendengarkan cerita Clara tentang perubahan David dan bukti-bukti yang telah ditemukan, dukun mulai melakukan ritual untuk penerawangan yang terjadi kepada David. "Bolehkah saya pinjam foto suamimu untuk saya terawang?" Lalu saat itu Clara pun langsung memperlihatkan foto suaminya yang ada di dalam handphone kepada Mbah Dukun. Kemudian dukun itu membakar kemenyan yang ada di hadapannya. Baunya mulai memenuhi ruangan tersebut. Dukun itu mulutnya terus berkomat kamit sambil memejamkan matanya, membayangkan foto David tadi. Setelah beberapa waktu, dukun tersebut mulai menjelaskan hasil analisanya. "Suamimu David terkena pelet," katanya dengan nada serius. "Pelet ini adalah bentuk sihir yang digunakan untuk memanipulasi pikiran dan emosi seseorang. Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengendalian dan manipulasi yang mendalam." Clara merasa terkejut dan tidak percaya. "Pelet? Maksud Anda, seseorang melakukan sihir untuk mempengaruhi suami saya?" Dukun mengangguk. "Betul. Pelet ini bisa digunakan untuk membuat seseorang terobsesi atau bergantung pada orang yang memberikan pelet. Dalam kasus David, tampaknya pelet ini digunakan untuk menariknya dan mengendalikan perilakunya, sehingga ia lebih mudah terpengaruh dan terjerat dalam hubungan yang merusak." Clara merasakan kepanikan dan kemarahan yang mendalam. Ia merasa bahwa hidupnya dan keluarganya telah dirusak oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskan suami saya dari pengaruh ini, Mbah?" tanyanya dengan penuh harapan. "Kita harus segera mengobati suamimu," ucap dukun. "Kapan suamimu di rumah?" tanyanya kemudian. "Besok, Mbah, dia libur," jawab Clara. "Kalau begitu, saya akan ke rumahmu. Berikan alamatnya." "Baik, Mbah, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, besok harus kamu sudah siapkan bahan-bahan
yang akan saya perlukan dalam pengobatan, seperti kembang 7 rupa dan air bekas perasan beras, lalu sirih yang direndam dengan air. Setelahnya Clara pun pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Tidak menyangka kalau suaminya telah terjerat pelet oleh seseorang. Sehari kemudian, akhirnya Mbah Dukun pun datang ke rumah. Sudah ada orang tua Clara juga. Semua bahan pun sudah dipersiapkan. David pun bingung dengan kedatangan dukun itu, tapi dia nurut saja. Setelahnya dukun mendekati David, lalu membacakan mantra-mantra. Tiba-tiba David kesurupan dan menyerang dukun. Segera Clara dan orang tuanya memegangi tubuh David yang meronta-ronta. Lalu dukun menyipratkan air sirih ke wajah David, hingga akhirnya sosok itu keluar dari dalam tubuhnya, dan David pingsan. Beberapa saat setelah sadar, David sedikit linglung. Dia pun diberikan air sirih yang sudah didoakan. Lalu, David memuntahkan cairan berwarna hitam kental. Tubuhnya terasa lemas sekali dan pucat. Setelahnya, dia akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang dicampur air beras. Saat dimandikan, dari tubuhnya mengeluarkan asap putih. Clara yang melihat pun kaget. Setelahnya David merasa lebih enteng. Sabar ya, dia masih membutuhkan pemulihan lagi karena tidak sepenuhnya sembuh sekarang, ucap Mbah Dukun. Clara merasa bahwa meskipun situasinya masih jauh dari selesai, langkah awal menuju pemulihan telah dimulai. Ia harus terus bersabar dan mendukung David selama proses pemulihan ini. Berharap bahwa dengan waktu dan usaha, mereka bisa mengembalikan hubungan mereka ke jalur yang benar. Selama beberapa malam setelah ritual dimulai, David mengalami mimpi-mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Ia terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat dan jantung yang berdebar kencang. Mimpi-mimpi itu seringkali melibatkan Elena. Wajahnya yang menawannya berubah menjadi sosok yang menakutkan dan penuh dengan ketidakpastian. Setiap kali David terbangun, ia merasa terjebak dalam sebuah ilusi yang tidak bisa dipahami. Dan seiring waktu, mimpi-mimpi ini membuatnya semakin terjaga dari ilusi yang mengendalikan pikirannya. Perasaan yang menyiksa ini mulai mengubah cara David melihat kehidupannya. Ia merasa bingung dan tertekan. Tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan sebuah pencerahan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan dengan Elena. Rasa sesal dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya, dan ia mulai menyadari betapa besar dampak dari tindakannya terhadap keluarga dan hidupnya sendiri. Setelah beberapa hari menjalani mimpi-mimpi yang menakutkan dan mengalami perasaan yang menyiksa, David akhirnya bangkit dari keterpurukannya. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi terikat pada pengaruh Elena. Dengan penuh tekad dan keberanian, David memutuskan untuk menghadapi Elena secara langsung dan mencari penjelasan tentang semua yang terjadi. David menghubungi Elena dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di pinggiran kota. Ketika David tiba di kafe tersebut, ia merasa berdebar-debar. Setiap langkahnya menuju meja di sudut kafe terasa berat dengan rasa penyesalan dan ketidakpastian. Elena sudah menunggu di meja, dan ketika melihat David, ia berdiri untuk menyambutnya dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. "David, terima kasih telah datang," kata Elena dengan nada lembut, tetapi ada kepedihan yang terlihat dalam matanya. David duduk di hadapan Elena, merasakan ketegangan di udara. "Elena, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan kendali atas hidupku, dan semua ini berkaitan denganmu. Aku perlu penjelasan." Elena menghela nafas panjang dan menundukkan kepala. Aku minta maaf, David. Aku memang menggunakan cara gaib untuk memikatmu. Aku tahu itu salah, dan aku merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi." David merasa hatinya hancur mendengar pengakuan tersebut. "Kenapa kau melakukan ini? Apa yang kau harapkan dengan semua ini?" Elena menatap David dengan mata penuh penyesalan. Aku merasa tertekan dan terisolasi dalam hidupku sendiri. Aku ingin seseorang yang bisa memahami dan menerimaku sepenuhnya. Ketika aku bertemu denganmu, aku merasa ada koneksi yang kuat, dan aku terjebak dalam keinginan untuk membuatmu menjadi milikku. Dan aku tidak menyadari betapa dalamnya pengaruh pelet ini dan dampaknya pada hidupmu dan keluargamu, David. David menggelengkan kepala, merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Aku telah banyak
melakukan kesalahan dan aku telah menyakiti orang-orang yang kucintai. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya. Elena menatap David dengan harapan. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku ingin menjauh dari kehidupan yang penuh tipu daya ini dan memulai lembaran baru. Aku berjanji, David, untuk menghapus semua pengaruh yang telah kuberikan dan tidak akan mengganggu hidupmu lagi. David merasa sedikit lega mendengar penyesalan Elena, tetapi dia tahu bahwa perjalanannya untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya tidak akan mudah. Ia harus menghadapi Clara dan Maya, serta memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh tindakannya. David memulai langkah pertama dengan meminta maaf secara terbuka dan tulus kepada Clara. Setiap kali mereka berbicara, David berusaha menunjukkan betapa seriusnya ia untuk memperbaiki kesalahannya. Clara, aku tahu aku telah menyakiti kamu lebih dari yang bisa kukatakan dengan kata-kata. Aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam, ucap David dengan penuh kesedihan. Aku tahu kata-kata tidak cukup, tetapi aku berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. David, aku ingin percaya padamu. Aku tahu ini tidak akan mudah, Mas, dan butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin kita berusaha bersama untuk memperbaiki hubungan ini dan mengembalikan kepercayaan yang telah rusak, kata Clara dengan penuh harapan. David mengangguk, merasa terbantu oleh dukungan Clara. Aku berjanji akan melakukan semua yang aku bisa untuk memperbaiki kesalahanku dan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Clara, meskipun hatinya masih penuh dengan luka, memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua. Ia merasa bingung antara kemarahan dan cinta, tetapi ia juga melihat tekad David untuk berubah. Clara memilih untuk membuka hati dan memberi David kesempatan kedua untuk membuktikan perubahan yang dijanjikannya. Namun proses ini tidak mudah. Clara seringkali merasa kesulitan untuk sepenuhnya percaya pada David, dan dia tahu bahwa waktu akan menentukan apakah David benar-benar dapat memenuhi janjinya. David mulai menunjukkan komitmen dan perhatian yang lebih besar terhadap keluarganya. Ia mengurangi jam kerjanya dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. David berusaha untuk selalu terlibat dalam kegiatan keluarga dan menunjukkan dukungannya kepada Clara dan Maya. Ia mulai melakukan hal-hal sederhana seperti memasak bersama, membantu pekerjaan rumah, dan berusaha menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan Clara dan Maya. Proses membangun kembali kepercayaan ini adalah perjalanan yang panjang. Clara mengamati perubahan David dengan hati-hati, dan meskipun ia tidak bisa langsung melupakan kesalahan masa lalu, ia mulai merasakan usaha yang sungguh-sungguh dari suaminya. Perlahan-lahan, Clara merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan mulai berbicara tentang perasaannya yang terdalam. Momen-momen kecil seperti itu menjadi langkah penting dalam proses penyembuhan hubungan mereka. Sementara itu, Elena juga menjalani proses perubahan dalam hidupnya. Setelah bertaubat, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh tipu daya dan manipulasi. Elena merasa bahwa ia telah terlalu lama terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengaruh buruk. Dengan tekad untuk memperbaiki hidupnya, Elena memulai lembaran baru yang lebih jujur dan tulus. Elena memilih untuk menjauh dari lingkungan lama dan menghindari hubungan yang dapat menariknya kembali ke dalam kesalahan masa lalu. Ia mulai terlibat dalam kegiatan yang positif, seperti pekerjaan sukarela dan pengembangan diri. Elena merasa bahwa dengan melakukan hal-hal yang baik, ia dapat membayar kembali kesalahan-kesalahannya dan memberikan dampak positif dalam hidup orang lain. Seiring berjalannya waktu, David dan Clara berusaha keras untuk membangun kembali hubungan mereka. Mereka memulai terapi pasangan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang mendalam dan mengembalikan komunikasi yang sehat. Terapi ini membantu mereka untuk membuka diri dan berbicara tentang pasangan mereka, perasaan mereka secara jujur, serta memberikan panduan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan memperbaiki hubungan mereka. Clara juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan yang menyenangkan bersama Maya. Mereka melakukan aktivitas yang membuat mereka bahagia, seperti berkunjung ke taman, bermain permainan, dan merencanakan liburan kecil. Dengan melakukan kegiatan bersama, Clara dan Maya menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang, dan hubungan mereka semakin kuat. David merasa bahwa proses memperbaiki hubungan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi ia tetap berkomitmen untuk melakukannya.
Ia berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dan menunjukkan kepada Clara bahwa ia benar-benar berubah. David juga bekerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan dengan fokus pada kesejahteraan emosional dan mentalnya. Di balik layar, David dan Clara menyadari bahwa meskipun hubungan mereka telah mengalami kerusakan yang mendalam, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan waktu dan usaha mereka berdua berharap bisa menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian yang pernah mereka miliki. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka percaya bahwa dengan komitmen dan kasih sayang yang tulus, mereka dapat membangun kembali hubungan yang kuat dan penuh makna. Elena, di sisi lain, merasa puas dengan keputusan yang telah diambilnya untuk berubah. Meskipun ia tidak lagi terlibat dalam kehidupan David, ia merasa bahwa ia telah membuat langkah besar menuju penebusan dan pertumbuhan pribadi. Elena terus berusaha untuk hidup dengan integritas dan menjadi pribadi yang lebih baik, jauh dari pengaruh negatif yang pernah menguasai hidupnya. Malam itu, ketika lampu-lampu Mall Grandia kembali bersinar, David kembali melintasi tempat yang pernah mengubah hidupnya. Namun kali ini, ia melakukannya dengan pemahaman dan kedewasaan baru. Setiap refleksi di cermin yang ada di mall mengingatkannya pada perjalanan yang penuh pelajaran hidup. Dia tahu bahwa di balik setiap cermin ada kisah, dan dalam hidupnya dia telah belajar untuk melihat dan memahami lebih dalam dari sekedar refleksi luar. Selesai. Semoga terhibur di Tony FS ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.